Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nara Anandita Suparman dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Prodi PGSD. Ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Bibliometrik Tren Penelitian Media Berbasis Teknologi. Latar belakang. Guru sering menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Sari dan Felsub 2024. Perlu adanya lokakarya pengembangan profesional untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi secara efektif. Endalovita Pandiangan 2024. Media pembelajaran digital telah menjadi alat yang sangat penting dalam pendidikan kontemporer yang meningkatkan keterlibatan siswa dalam hasil belajar. Zulfikar dan Wati 2024. Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik mengajar, para pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Pendahuluan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi terkait media pembelajaran selama dekade terakhir. Data bersumber dari Google Scholar menggunakan kata kunci media pembelajaran berbasis teknologi dengan fokus pada artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2014 dan 2024. Perangkat lunak VOC Viewer digunakan untuk menganalisis data menggunakan teknik analisis jaringan dan kata kunci. Analisis jaringan mengidentifikasi hubungan antara konsep, sementara analisis kata kunci mengungkapkan kata kunci yang sering muncul bersamaan. Kartakusuma 2023. Analisis bibliometrik terhadap 995 publikasi ilmiah yang diindeks oleh Google Scholar antara tahun 2024 dan 2014 mengungkapkan temuan signifikan terkait produktivitas dan dampak penelitian di bidang media pembelajaran berbasis digital. Data yang dikumpulkan menggunakan perangkat lunak Publish of Perceive menunjukkan bahwa penelitian tersebut telah menarik perhatian komunitas ilmiah internasional. Rata-rata 869 kutipan per artikel menunjukkan penelitian tersebut banyak dikutip, menunjukkan relevansi dan kontribusinya terhadap bidang tersebut. Rata-rata 52.823 kutipan per penulis menyoroti dampak signifikan dari masing-masing peneliti di bidang ini. Analisis bibliometrik yang telah kita laksanakan telah memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan penelitian di bidang media pembelajaran digital, IRI dan UNEL 2024. Dari 995 publikasi ilmiah yang dianalisis, terlihat jelas adanya minat yang tinggi dari komunitas akademik global terhadap topik ini. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara konsep, penulis, dan publikasi dalam penelitian ini, kita akan memanfaatkan visualisasi jaringan menggunakan perangkat lunak VOC Viewer. Visualisasi ini akan membantu kita mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang lebih kompleks yang mungkin tidak kuantitatif biasa. Pengelompokan topik utama visualisasi ini secara jelas membagi penelitian menjadi beberapa kelompok atau cluster pertama. Beberapa cluster yang menunjukkan antara lain: yang pertama, pemanfaatan teknologi. Kelompok ini mencakup kata kunci seperti augmented reality, game, virtual reality, artificial intelligence, dan machine learning, menunjukkan bahwa banyak penelitian pada bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedua, efektivitas pembelajaran.
Cluster ini mencakup kata kunci seperti outcome, effectiveness, learner, dan learning. Penelitian dalam kelompok ini berfokus pada bagaimana media pembelajaran digital dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tantangan dan peluang. Cluster ini mencakup kata kunci seperti challenge, pandemic, dan digital transformation. Penelitian dalam kelompok ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi media pembelajaran digital serta peluang yang terbuka di masa depan. Media pembelajaran yang spesifik. Cluster ini mencakup kata kunci seperti video, image, dan digital content. Penelitian dalam kelompok ini fokus pada jenis-jenis media pembelajaran tertentu dan efektivitasnya. Node sentral dan pengaruhnya. Beberapa node sentral dalam visualisasi memiliki ukuran yang lebih besar dan koneksi lebih banyak. Node-node ini memiliki kata kunci yang sangat sentral dalam bidang penelitian ini. Beberapa contoh node sentral yang menarik. Yang pertama ada digital learning. Ini adalah konsep inti yang menghubungkan hampir semua cluster dan visualisasi. Yang kedua ada pandemic. Kata kunci ini memiliki koneksi yang kuat dalam berbagai topik, menunjukkan bahwa pandemik COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada penelitian di bidang ini. Machine Learning. Node ini menggunakan minat yang meningkat dalam penerapan pembelajaran mesin dalam pengembangan media pembelajaran. Tren dan perkembangan. Berdasarkan visualisasi ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa tren yang menarik dalam penelitian media pembelajaran digital. Peningkatan minat pada pemanfaatan teknologi baru. Terlihat adanya peningkatan minat dalam penggunaan teknologi seperti augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence dalam pembelajaran. Kedua, fokus pada pembelajaran yang personal. Banyak penelitian berfokus pada bagaimana media pembelajaran digital dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Ketiga, pengaruh pandemi COVID-19. Pandemi telah mendorong percepatan dalam adopsi media pembelajaran online dan jarak jauh. Visualisasi jaringan ini memberikan beberapa implikasi penting bagi peneliti dan praktik di bidang media pembelajaran digital. Pentingnya pendekatan interdisipliner, penelitian di bidang ini membutuhkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, seperti pendidikan, teknologi informasi, dan psikologi. Kedua, perlunya lebih banyak penelitian tentang efektivitas jangka panjang. Meskipun banyak penelitian yang berfokus pada efektivitas jangka pendek, masih dibutuhkan lebih banyak penelitian untuk memahami dampak jangka panjang dan penguatan media pembelajaran digital. Yang ketiga, pentingnya mempertimbangkan konteks. Efektivitas media pembelajaran digital sangat dipengaruhi oleh konteks penggunaannya, seperti usia siswa, mata pelajaran, dan sumber daya yang tersedia. Kesimpulan, visualisasi jaringan ini memberikan beberapa implikasi penting bagi peneliti dan praktik di bidang media pembelajaran digital, yaitu pentingnya pendekatan interdisipliner. Penelitian di bidang ini membutuhkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu seperti pendidikan, teknologi informasi, dan psikologi. Perlunya lebih banyak penelitian tentang efektivitas jangka panjang, meskipun banyak penelitian yang fokus pada efektivitas jangka pendek. Masih dibutuhkan lebih banyak penelitian untuk memahami dampak jejak panjang dan penggunaan media pembelajaran digital. Pentingnya mempertimbangkan konteks efektivitas media pembelajaran digital sangat dipengaruhi oleh konteks penggunaannya seperti usia siswa, mata pelajaran, dan sumber daya yang tersedia.